kalau kelebihannya domba lokal dengan karkas terbaik, dengan kualitas daging terbaik itu katanya Garut, Mas. Katanya loh, kalau saya baca artikel-artikel itu Garut kualitas terbaik. Itu kelebihannya yang pertama. Yang kedua, cenderung prolifik, Mas. Jadi anaknya lebih dari satu kalau betina Garut. Oh, tapi sebenarnya besar, Mas ya. Besar. Kalau yang awasi itu apanya kelebihannya seperti itu. Tapi kalau untuk kelemahannya apa di awasi ini sendiri? Kelemahannya mahal. Iya, iya, pantas. Kita langsung saja menuju ke peternaknya ini. Di mana ini? Selamat sore. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Loda, pemirsa sekalian. Oke, lagi apa ini Mas? Nyantai-nyantai ini. Nyantai ini, sudah nyantai. Udut dulu ini. Ini pejantannya full blood impor langsung dari Australia, Mas ya? Nah, kalau ini berarti membutuhkan juga impor yang betina juga. Ada impor yang betina, Mas? Ada. Ini yang selonjoran itu. Oh, ini ya, pas tak syuting ini adalah indukan full blood betina yang juga diimpor. Berapa, Mas, indukannya yang impor? Tiga Mas. 3 ekor nggih. Satu yang sebelah sana. Itu yang ekornya pendek itu. Sama yang sebelah utara. Oh, yang di utara yang sebelahnya jantan, belakangnya jantan. Oh, yang di belakangnya jantan yang. Nah, di sana teman-teman. Nah, ini Mas terkait untuk genetik, Mas. Apakah full blood kawinan jantan full blood dan juga kawinan betina full blood itu tetap jadinya full blood juga, Mas ya? Iya, pasti. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ini, apakah itu sebenarnya juga ada perbedaan? Misalkan pejantannya yang full blood itu sama, tetapi indukannya berbeda, itu tetap ada, Mas? Maksudnya berbeda, Priwon? Berbeda dari segi pertumbuhan, meskipun itu namanya F1, F2, M4, full blood itu untuk segi pertumbuhannya tetap berbeda, Mas? Berbeda mestinya, Mas. Dan nanti kalau secara fenotip, secara dilihat mata, mungkin bisa, Mas, F3 atau F4 itu nanti hasilnya lebih besar ya dari full blood. Tapi ketika dikawinkan, kalau dia jantan, keturunannya itu ya tetap tidak sama, genetiknya tetap tidak sama antara yang full blood atau pure dengan yang cross atau silangan. Lebih bagus yang darahnya pure, semakin murni itu, Mas ya. Baik, semakin ke atas F-nya semakin baik. Bagus. Di sini untuk indukannya, Mas, indukannya kita bahas satu demi satu nih, kuliti satu persatu aja, Mas ya. Monggo. Nah, ini ada indukan Texel juga ya. Ada yang Merino nih, Mas. Merino betina, Mas? Itu gino itu. Oh, yang menghadap ke sana itu yang lagi makan itu. Oh, itu Merino. Dan juga besar itu, Mas. Oh, nggih. Pendek tapi coba ya. Tak gusai. Oh, digusah ke sini malahan. Saya mau ke situ, digusah ke sini. Nah, lagi enak makan, Mas. Lagi enak makan, kayaknya hamil muda ya, Mas. Oh, hamil muda nih. Banyak. Oh, jadi nanti kalau lahirnya anakannya nanti bisa dikatakan F1 gitu, Mas ya. F1 kalau jantannya kan full blood. Nah, nggih, dan juga ada Garut dan lain-lain. Dan saat ini kita kuliti satu-satu, Mas. Untuk yang Texel, Mas, yang anakan Texel itu F1-nya itu plus minusnya seperti apa, Mas? Dengan Texel rata-rata peternak di Indonesia ngawinkannya dorper itu disilang dengan Texel, cross Texel. Jadi memang yang kelas menengah ke atas untuk domba lokal itu kan ya cross Texel ya, Mas. Jadi dipandang paling bagus untuk silangan dengan dorper itu. Terus sudah berkembang banyak di Wonosobo, ada Dombos, kemudian ada Sopas di daerah Banyuwangi dan seterusnya gitu. Plus minusnya, Mas, kalau yang indukannya Texel apa ya? Mungkin kalau minusnya yang saya rasakan anaknya yang satu itu banyak.
Oh, cenderung tunggal gitu ya yang Texel. Enggak cenderung, yang dua juga banyak, mungkin 50-50 ya. Oke. 50-50 itu. Kalau Merino itu banyak satunya mas. Merino. Iya. Oh, tapi lebih besar-besar ya? Besar tapi pendek. Oke. Secara postur pendek, memang Merino kan pendek. Cuma besar anaknya. F1-nya dengan Merino itu ginuk-ginuk mas ya, sudah-sudah itu. Oke, cuman anaknya kebanyakan satunya. Satu ya, kalau secara cuan, Oke. secara cuan ya meskipun satu dengan dua ya banyak dua lah mas. Iya, meskipun besaran yang satu ya. Ya, meskipun bobotnya besar yang satu, cuannya banyak yang dua. Siap. Nah, Tuh. kita beranjak ke Garut, Mas. Ke Garut itu. Ada lah betina Garut ada. Nah, itu betina kalau Garut, indukannya Garut plus minusnya apa Mas ini, Mas? Garut itu sebaiknya kalau saya menyarankan Garut itu kan ada grade-grade-nya juga mas. Oke. Itu cari yang grade A betinanya. Karena kalau di bawah itu grade B, grade C atau grade B min itu digemukkan sulit. Itu yang pertama. Terus kekurangannya, kelebihannya dulu. Yeah. Kalau kelebihannya domba lokal dengan karkas terbaik, dengan kualitas daging terbaik itu katanya Garut mas. Katanya loh kalau saya baca artikel-artikel itu Garut kualitas terbaik. Itu kelebihannya yang pertama. Yang kedua cenderung prolific mas. Jadi anaknya lebih dari satu kalau betina Garut. Tuh. Terus ketiga kelebihannya kalau disilangkan dengan Dorper itu kan cenderung pendek. Garut itu cenderung tinggi. Biasanya nanti anaknya tingginya nambah. Oh, Lebih gitu, tinggi Mas, ya. dari misalkan Merino atau misalkan Merino dan lain-lainnya itu lebih tinggi. Anaknya dan lebih panjang. Bodinya Garut kan juga panjang. Selain itu kelebihannya juga beranaknya sering lebih dari satu gitu Mas. Ya, prolific itu. Prolific itu Iya. gitu Mas ya tadi penjelasannya ya. Iya. Nah, nanti kan daripada ada yang tanya sekalian Ya. dijelaskan Ah. gitu ya. Terus kalau kekurangannya kalau Garut itu mas Oke. di Jawa Timur Yeah. itu user pembeli itu banyak yang tidak suka ada tanduknya, sedangkan F1 dari Garut itu lebih banyak ada tanduknya. Kemudian tanduknya. dari segi telinganya Garut itu kan kecil gini mas, kayak gini. Nih hampir tidak ada telinganya ini. Nah itu kadang nurun juga ke anaknya. Nah ini tadi sudah kecil. penjelasan ke induknya seperti apa, turunannya Mas. Nah, kita bisa lihat-lihat contoh cemplenya atau anakannya yang sudah besar dari apa-apa gitu Mas ya. Kita berjalan ke cemple-cemple teman-teman. Ini lagi lahap-lahapnya makan. Nah, yang di sini Ini F1 dari Garut mas. oh F1 dari Garut, tapi betina ini Mas ya betina. Besar ya. Besar. Makanya seneng. Saya secara pribadi itu seneng crossingan Dorper dengan Garut. Karena ya nanti kalau disembelih juga bagus dagingnya. tinggi kayak gini. Besar ya. Tapi cenderung dan sewu Mas ya. Laktasi satu ini. Laktasi satu ini Tinggi dan besar. dengar. Nah, Ya, mungkin betul. kalau bentuk untuk telinga agak pendek gitu Ya betul, telinganya kecil. Kemudian kadang masih ada tanduknya. Kadang loh, kadang. Kadang, Tidak iya. semua. Ini juga, oh ini Garut, ini kasih Garut. Yang ini Mas ya. Garut, iya. Nah, salah satu kelemahannya itu agak sulit mas digemukkan itu. Tapi susunya besar-besar. Oh ya ambingnya itu. Ambingnya gitu. besar. Padahal ini anaknya umur 1 bulan, ambingnya masih segitu Masih besarnya. segitu. Iya. Ini Garut Mas ya. Iya. Nah sekarang kita beranjak ke yang Texel Mas. Yang mana ini Mas? Texel ambingnya juga besar-besar sih, lumayan itu. Oh yang di sana itu. Iya, itu Texel. Oh, itu Texelan itu, Ini nggih. juga Texel ini. Yang ini. Ini Texel. Yang ini Texel. Anaknya tapi super ya. Yang ini yang nyusul lagi Iya. Mas ya. Jadi jantan-jantan. Lihat mulai dari kecil apa namanya kelaminnya itu besar mas. Oh Ini calon pejantan super insya Allah. insya Allah ya. Insya Allah. Testisnya itu besar ya. Testisnya besar, sudah besar. Meskipun gitu. Kepalanya kan juga gitu. Seperti Dorper lah. Nggih. Yang Texel Mas ya ini Mas ya. Ya ini tidak semua Texas seperti ini mas anaknya. Oh. Nah ini kan bentuk kepalanya bulat besar. Nggih. Itu biasanya jadinya juga lumayan. Beda lah ini. Nggih, yang ini. Kan- Kalau yang ini? Kepalanya Ini Texel juga sebenarnya. ini Texel. Nah, tapi cuman kepalanya beda sama yang ini Beda, ya. besar ini. Terus ini Bentuk besar Nggih. itu juga Texel juga tapi
bagus yang ini. Kalau contoh yang anakan merino mas, yang keturunan persilangan dengan merino, double dengan merino, ada atau sudah terjual? Sudah terjual. Oh, sudah terjual. Iya. Itu cenderung pendek tapi besar gitu badannya. Besar, gino-gino. Jih. Nah, tadi Garut sudah, Texel sudah, merino kebetulan dua karena banyak. Iya. Karena tidak terlalu banyak di sini ya merinonya. Betul. Nah, kalau yang awasi ada mas? Awasi ada. Saya punya F1 Awasi yang barusan melahirkan. Iya. Ketutupan itu mas, di pojok. Anaknya kemarin baru melahirkannya. Itu satu itu. Oh, yang Baru lagi siap. coba mas tak ke sini ya? Oh, yang duduk di bawah itu. Oh, yang di pojok Nah, itu. Nggak begitu kelihatan. Oh, tapi... itu ibunya sebelahnya mas, ngapunten, bukan yang pojok itu. Oh, bukan Ibunya yang yang di pojok. sebelahnya itu, yang tinggi besar. Oh, yang ini menghadap ke selatan itu. Nggih, nggih. Oh, ini F1 Awasi ya? F1 Awasi. Tapi besar juga mas ya? Besar, Pok. Nah, ini anaknya ini bukan? Oh, bukan. Bukan, ini anaknya Garut ini. Oh. Ini kembar Garut. Padahal Garutnya kecil, tapi anaknya 2. Nggih, nggih. Itu Awasi besar, anaknya 1. Anaknya 1. Yang besar seperti ini mas. Ini anaknya F1 Awasi betina dengan dorperndi ya. Dasnya merah, kepalanya merah. Nih. Oh, anakannya tadi Oh, yang ya, ini, ini, mas ya? ini. Yang tidur sebentar ini. Ini Iya. anakannya yang tidur itu ya? Heeh. Oh, ya. Nah, Yang ini ada lagi besar teman-teman. seperti ini mas, kepalanya merah ini usia 8 bulanan. Betina ini Iya. Ini sudah hamil ini. belum, baru di Koloni. koloni 8 bulan itu. Oh, tapi segitu. sebenarnya besar mas ya. Besar. Kalau yang awasi itu kelebihannya seperti itu. Tapi kalau untuk kelemahannya apa di awasi ini sendiri? Kelemahannya mahal. Iya iya, pantas. Oh, kelemahannya itu ya. Struktur tulangnya besar mas. Iya. Bannya besar toh iya. tulangnya. Cuman ya memang lebih mahal gitu ya. Dan juga mungkin untuk pasar banyak yang sulit terjangkau, yang peminatnya sedikit gitu. Iya. Heeh. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, untuk merino sudah tadi itu mas ya. Kalau yang ini mas yang sudah besar, yang sudah lepas sapeh yang siap jual itu ada juga yang contohnya persilangan antara Awasi dan Garut atau Texel. Ada F1 Awasi jantan. Nah, kita beranjak ke sini teman-teman. Diajak keliling-keliling sore mas ya sambil jalan-jalan ini. Nggih. Der, lampunya nyalakno tolong. Nah, ini teman-teman agak gelap tempatnya. Lampunya Coba tolong urupno. nyalakan dulu lampunya. F1 kemarin kita operasi mas karena ada benjolan di bawah dagunya, Iya. jaringan yang tumbuh ini. Oh, panjenengan sendiri mas yang operasi? Bukan dokter no. Oh, wah, Bisa. besar mas Awasi ya. Nggih. Cenderung lebih besar daripada yang lain ya ini. Iya. Ini sudah bowel mas. Tanduknya patah karena serudukan dengan teman-temannya. Iya. Itu juga dijual mas. Oh, yang Awasi itu. Satu Awasi jantan gitu. Ini sakitnya, tapi bisa hilang mas ya di operasinya itu nantinya kalau sembuh. Sebenarnya tidak bermasalah itu mas. Itu jadi ceritanya begini. Dulu kan ada kayak bisul di bawah dagu ya. Iya. Ada kayak bisul gitu, terus kita sobek terus dikeluarkan. Mungkin kalau dalam membersihkan itu kurang bersih. Besoknya mungkin masih timbul nanah, itu dibiarkan. Iya. Dibiarkan terus sehingga dia sembuhnya tidak sempurna. Mungkin terus jaringan ikat di sini. Jaringan ikatnya itu mengeras mas. Iya. Mengeras. Sebenarnya tidak apa-apa kata dokter, itu tidak apa-apa. Tapi kok kelihatan tidak baik. Akhirnya kemarin kami operasi jaringan ikatnya itu dihilangkan, tapi tidak bisa 100% karena sudah sangat keras. Oh, sudah terlalu keras mas ya. Akhirnya ya seperti ini. Ini belum sembuh total. Operasinya kan masih bekas lukanya itu operasi. Itu kan dijahit itu. Oke. Nah, kalau yang ini turunan apa mas ini? Ini F1 Dorper. F1 Dorper. Enggak, maksudnya betinanya. Betina Garut. Betina Garut kayak gini. Oh, telinganya juga bisa panjang juga ya? Bisa, tapi tanduknya nggak bisa dibohongi. Oh, berarti Nah ini. ini juga mas, ini putih ini. Besar toh, panjang toh. Oke. Panjang juga. Ini Garut juga. Ya, tapi umurnya beda dengan Awasi, jangan dibandingkan. Oh, ini iya. sudah bowel, ini belum ini Oh masih iya. 8 bulan. Nah, ini Garut juga. Ya. Ini Garut semua yang ini tinggal sini. Texel ini mas. Oh, Ini Texel. tapi ada tanduknya Oh, dikit. teksnya ada dekat. Karena memang full blood itu kadang ada tanduknya juga toh. Full blood Dorper itu ya. Iya. Oh, nggih. Kalau harga-harga nanti japri aja mas ya. Siap. Berapa mas?
Ini kayaknya dari Garut, Mas. Garut ya? Iya, Garut kayaknya ya. kecil. Kalau yang dorper, yang Texel sold out semuanya. Sold out. Oh iya. Karena teman-teman user ya itu di Jawa Timur itu jarang ada yang suka ada tanduknya. Oh, berarti pasarnya belum menyentuh Jawa Barat ya? Ya teman-teman yang di Bandung, Jawa Barat, Orang Bogor, Jakarta biasanya Garut, minta ada tanduknya. Jakarta ini nanti yang berminat ini semuanya ini turunan Garut sama dorper. Yang Texel-Texelan Merino sudah sold out ini. Nah, Mas ini saya lihat tadi juga di sana ada persiapan ini jenengan juga atau di tetangga ini, Mas? Iya, itu jadi anakannya tambah banyak, Mas. Jadi kita harus buat kandang tambahan. Oh, ini Mas ya. Nggih. Kandangnya ngeri kayak gini, Mas. Bagus sekali ini. Bukan, ini bekasnya aviari. Oh. Dulu saya kan juga pecinta burung. Jadi Nggih. aviari dulu ini taman ya, Mas. Nah, ini bekasnya ini ada tebing-tebingnya ini. Nggih. Ada pohon-pohonnya banyak dulu, taman ditata-tata. Di bawah sana ada tempat duduk-duduk santai, saya nerima tamu biasanya dulu situ. Oh, dulunya di sini. Sekarang sudah dirobohkan. Nah, itu ini bekasnya masih itu. ya, masih ada. Ini kolamnya dulu bersih, isinya koi. Sekarang tidak ada isinya. Nggih. Nah, tapi ini ceritanya kok burungnya dihilangkan terus. Burungnya dijual, dibelikan domba. Oh. Karena bosen, Mas, ingin ganti suasana. Iya, padahal burungnya juga sama-sama dengan ini ya, dombanya full blood impor, Mas ya. Burungnya bukan cucak rowo, ada yang impor itu wambi seperti itu. Oh, Murah malah ya, burung impor murah. Oh, murah ya. Australia murah, kalau murah mahal. Oh, Oleh iya. batu yang impor Iya. Australia ya mahal. Mahalan impor burungnya daripada dombanya, Mas. Ya, satu ekor burung impor Australia itu kalau dulu ya dulu, sekarang harganya sudah agak turun. Kalau beli full blood bisa 10 lebih, Mas. Iya, 10 ya, lebih ya. 10 lebih. Oh ya. Bisa 20 20 malah. Satu ekor burung 20. Iya, ya bagus ya. Bisa 20 ekor. Ya. Ya, rencananya ini nanti untuk kandang apa, Mas, yang di sini? Ini nanti untuk indukan hamil tua sampai anak umur 1 bulan. Jadi ini nanti disekat-sekat kandang baterai gitu, Mas. Oh, di baterai, di model baru gitu Iya. ya. Oh, jen. Nah, kalau untuk burungnya sendiri saat ini sudah full nggak ada atau Masih ada. Masih ada. Masih ada. Saya sulit untuk lepas dari burung itu karena memang hobi. Oh, oke. Kandangnya ditaruh di mana, Mas? Di lantai 3. Oh, di sana saat ini. Tapi mungkin skalanya sudah berbeda dengan dulu kala ya. Yang itu untuk breeding, Mas, burungnya. Kalau yang di sini dulu untuk senang-senang. Oh, Istilahnya burung yang tidak dibreeding kan di sini. Jadi ternak juga, tapi lebih ke apa namanya hiburan. Oh, yang di sini. Iya. Oh, dan untuk Kita tempat-tempat santai, nongkrong terus nyantai gitu. Burungnya itu jinak di peteti itu datang gitu, Mas, atau di sweetie gitu. Oh, Kalau yang di seperti ini. sini, Berarti nah, untuk senang-senang. untuk yang sekarang main anak-anak gitu. yang burung-burung mahal pun masih ada, Mas, ini. Murai ekor panjang masih. Nah, ini nanti bukan hanya domba, teman-teman. Nanti silahkan menghubungi Mas Nanang untuk yang burungnya, murai batu, murai apas, murai yang penting nggak marai dan ya, Mas. Ya, baiklah teman-teman. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mas Nanang ini lama tidak memberikan petuah kepada peternak pemula. Apa ini? Habis, Mas, kehabisan kata-kata. Siap, yang penting action ya. Iya, yang penting action. Terima kasih Mas Nanang. Iya. Selamat sore, semoga Terima tambah kasih. lancar dan berkah. Amin. Baik teman-teman, terima kasih sudah